Baik, eh, saya langsung buka saja perkuliahan KSK kali ini. eh, nggak apa-apa, hadir secukupnya nggak apa-apa. Nanti biar semuanya menyusul. Saya buka perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau untuk teman-teman yang nggak ada kendala di perkuliahan, boleh dibuka kameranya. Boleh dibuka kameranya. Nggak sudah di eh, tempat privasi kan. Kayak yang lain. eh, Rahesa sedang di tempat privasi, sedang di rumah sakit. Atau Mbak Intan Nur. Terus Mbak Melisa Ayo, gimana? Sedang di tempat privasi. Halo. Oke, bisa. Assalamualaikum Mbak Nabila. Kamera saya nggak connect. Untuk itu apa, speakernya nyala, suara apa itu, mikrofonnya nyala. Oke. Oke, selamat datang Mbak Sailin. Bisa on cam. Bisa on cam kameranya. Sambil menunggu teman yang lain untuk ikut gabung. Oke, penting walaupun nanti off cam, kami fokus di materi ya. Nanti ada di tengah sama di akhir itu ada eh, tugas awal sama tugas akhir ya. Nanti yang penting tugasnya jangan sampai lupa untuk dikumpulkan ya. Oke, langsung saya ke materi materi ya.
Oke, kita di pertemuan ketiga ya. Oke, untuk yang baru datang bisa langsung menyesuaikan diri. Oke. Ini ya. Pertemuan ketiga kita kali ini akan membahas tentang perencanaan strategis digital untuk teman-teman yang ada kendala mengikuti perkuliahan. Yang penting nanti itu mengikuti hasil perkuliahan saja. Nanti kalau untuk yang kelewat nanti bisa lihat di YouTube yang nanti Pak Heri ulangi. Oke, nanti hadir ke sana nggak apa-apa. Oke, untuk pertemuan 3 perencanaan strategis digital yaitu akan membahas bagaimana cara untuk membuat visi, misi, dan OKR untuk era digital. Untuk agenda hari ini itu nomor pertama itu perencanaan di era digital. Yang kedua itu fondasi bisnis, visi dan misi. Selanjutnya eksekusi strategi OKR. Selanjutnya studi kasus interaktif. Oke, berikutnya pengingat tugas pekan lalu. Mungkin dari Mas atau Mbaknya nanti tugas kedua ini ya, kemarin tugas pastel perusahaan. Nanti untuk yang kelewat nanti tak kelompokkan tugasnya yang ini, yang kedua. Nanti jangan lupa dikirim. Yang kemarin yang tugas pertama baru ada kemarin mengirimkan untuk yang YouTube-nya kemarin. Mungkin kalau yang belum bisa menyesuaikan. Dari tugas pastel ini ada yang ditanyakan? Tugas pekan minggu lalu? Kalau nggak ada, nanti bisa segera dikumpulkan, nanti tak kirimkan linknya ya. Oke, ini minggu lalu. Nanti dikerjakan kalau terakhir nanti dan segera dikumpulkan, nanti tak kirim linknya. Lah, hari ini kita materinya itu membahas tentang dasar dari pebisnis, membuat visi misi, dan tujuan dari visi misi tersebut. Mari kita diskusi. Mungkin dari Mas atau Mbaknya pernah mendengar apakah perbedaan mendasar antara merencanakan bisnis warung kopi tradisional dengan merencanakan aplikasi pesan antar kopi digital? Lanjutnya, mengapa sebuah startup teknologi yang baru berumur 1 tahun justru lebih wajib memiliki visi yang jelas dibandingkan perusahaan besar yang sudah stabil? Nomor 3, selain keuntungan atau profit, bagaimana cara kita tahu bahwa sebuah bisnis digital itu benar-benar sukses? Ayo dari teman-teman, yang nomor pertama, mungkin apa yang jadi perbedaan mendasar dari yang secara tradisional dengan dilakukan dengan cara digital? Apa udah ada benak pikiran dari teman-teman yang awalnya pengen merubah scale up jualanku yang biasa-biasa jadi ke transformasi ke digital? Apa?
Mungkin Mbak Dini apa bisa on cam? Mbak Deli siapa, Pak? Adelia tah? Siapa, Dini. Pak? Di, Oh, Dini. ini yang lain yang bisa on cam? Ya. Nah, diskusi yang nanti yang mbaknya yang bisa komen aktif ya bicaranya ya. Oke. Ini nomor pertama. Mungkin dari mbaknya perbedaannya apa? Mungkin ya secara tradisional dengan secara digital menurutnya mbak. Yang apa? Bisa aktif. Jadi siapa ini? Nggak ada. Bahasa Belis lagi. Hilang. Nggak ada nih. Atau yang nomor 2 ini. Mengapa kok kita yang sudah mempunyai jalan yang itu punya bisnis yang sudah 1 tahun berjalan wajib untuk memiliki visi. Oke. Sebenarnya kalau kecil-kecilan pun juga harus punya visi misi. Tentunya untuk yang ketiga ini profit, bahwa sebuah bisnis itu benar-benar sukses karena punya beberapa indikatornya. Oke, untuk teman-teman untuk yang bingung akan menjawabnya ini ya, perbedaannya warung kopi tradisional dengan aplikasi kopi digital. Kita kalian semua sendiri kan sudah mungkin menginstal kali ya aplikasi kopi digital di app Play Store. Contohnya aplikasi Tomorrow Coffee ya. Kalau di Kudus itu di dekatnya Simpang 7. Biasanya dengan aplikasi Tomorrow Coffee itu pelanggan bisa mendapatkan poin, promosi, kemudahan membeli dan lain-lain. Terus aplikasi itu kemarin juga yang beli kopi udah ada belum ya? Terus apalagi McD udah ada aplikasinya. Terus yang apa? Yang dari Assetware itu aplikasi minumannya ada. Terus perbedaannya apa? Tradisional itu fokus pada lokasi. Nah, pasti dari kalian kalau beli warung kopi, lihat lokasinya dulu. Ada lokasinya ndak? Harus berlokasi. Lanjutnya nomor 3 itu pengalaman fisik, bentuk fisik dari warung kopinya. Lanjutnya dia buka hariannya bagaimana? Harian, statis itu pagi, siang, malam dan selanjutnya. Untuk digital pastinya fokus pada pengalaman pengguna, banyak yang menginstal, bagus-bagus desain dari aplikasi atau yang disebut dengan UX.
Selanjutnya, teknologi akuisisi pengguna dan data untuk skala yang lebih besar. Selanjutnya, mengapa visi penting bagi startup? Bagi startup, visi adalah alat bertahan hidup yang visi itu bisa menyatukan tim menjadi kompas untuk bergerak dan krusial untuk menarik investor serta talenta awal di tengah sumber daya yang terbatas. Oke. Lanjutnya nomor 3, ukuran sukses bisnis digital selain profit. Apa aja? Yang pertama, sukses juga diukur dari user engagement, pengguna aktif yang menginstal aplikasi. Lanjutnya, tingkat retensi. Pasti kalau dalam hal bisnis yang sering membeli produknya itu terus menerus, itu dianggap sukses. Membeli terus ya, sampai kalau atau orangnya yang biasanya orang menyebutnya itu ketagihan. Kalau yang namanya minuman gula sampai ketagihan ya malah bahaya. Mungkin kalau produk-produknya yang lain, mungkin sesuatu hal yang seperti hal konsumsi, produk-produk konsumsi itu diupayakan untuk bisa retensi. Ya, biasanya itu retensi. Kita tanpa retensi, bisnis itu mati. Ya. Selanjutnya disebutkannya itu customer lifetime value atau CLV yang biasa disebut dengan total pendapatan per pelanggan. Berapa banyak pelanggan berapa total per pelanggan ini membeli, berapa banyak sampai menguras kantongnya itu berapa kali sih sampai merelakan uangnya. Oke. Selanjutnya ini, dunia itu sudah berubah, perencanaan pun harus berubah. Mungkin dari mas atau mbaknya, kita ini sudah semakin hari diancam tentang hal inflasi. Mungkin dulu saya pun juga mengalami uang 1.000 bisa mendapatkan 1 gorengan, atau dulu lagi dapat 2 gorengan, karena dulu zamannya Pak Heri tempe mendoan bisa harganya Rp500. Tapi sekarang 1.000 ada yang udah nggak dapat, ada yang gorengannya sekitar 1.500. Nah, itu kan jadi hal perubahan. Contoh terutama di digital, di mana ekonomi digital dan disrupsi teknologi mengubah ekspektasi konsumen dan cara bisnis beroperasi. Perencanaan yang kaku dan lambat akan membuat kita tertinggal. Kita bisa membutuhkan pendekatan yang lebih dinamis. Bisa juga menggunakan berbasis data dan adaptif untuk tetap relevan. Selanjutnya, perencanaan tradisional. Perencanaan tradisional itu yang pertama, perencanaan tradisional itu kayak tadi kan perencanaan secara warung biasa-biasa saja dengan digital. Ini membahas tentang secara tradisional, di mana suatu bisnis yang secara tradisional itu yang pertama pasti siklusnya itu tahunan ya. Pokoknya sesuatu yang setiap kali ada perbaikan itu selalu tahunan. Dibuat sekali setahun, seringkali sudah usang pun tetap masih dijalankan, tidak ada pembaruan. Lanjutnya nomor 2, top down. Nomor 2, top down, keputusan terpusat yang pastinya di manajemen puncak.
karena kurang melibatkan tim. Kalau yang cara lama itu emang itu semuanya ya, ya keputusan berdasarkan apa ya kak, bosnya, atas bosnya saya tidak bisa memutuskan, dan lain-lain. Lanjutnya setelah top down, fokus pada prediksi. Pasti kalau cara tradisional fokus pada prediksi itu berasumsi masa depan bisa diperkirakan, rentan terhadap perubahan yang tak terduga. Lanjutnya sulit beradaptasi. Perubahan rencana memerlukan birokrasi yang panjang dan rumit. Mungkin dari Mas atau Mbaknya mungkin pernah mengalami tentang hal apa yang mempersulit bisnis. Ada birokrasi apa yang di wilayah kalian yang mempersulit? Apa contoh halnya birokrasi yang sulit? Datang ke Alfamart, Indomaret, kalian berbelanja, dari pihak kasirnya merala tidak boleh menggunakan kantong kresek. Itu kan sudah mempersulit kita jadi pelanggan, dimana kalau kita memborong produknya itu kita kewalahan akan membawa barangnya, malah dikasih untuk membeli tas Indomaretnya yang harganya lebih dari harga 5.000. Lah itu sendiri pun bisa membuat pembeli untuk tidak melakukan transaksi di Alfamart sama Indomaret saat cuma sekedar barangnya itu sedikit, tidak banyak. Mungkin apalagi birokrasi yang kalian alami itu mempersulit kalian untuk berbisnis? Apa? Halo? Apa? Ada yang punya kesulitan tentang ini? Ya nomor 4, sulit karena birokrasi kita sulit untuk beradaptasi. Halo? Belum ada yang bertanya ini. Suara saya ya? Kalau untuk pembatasan pembelian bensin itu juga Ya. mengganggu Pak. Ya, itu juga birokrasi dari Pertamina. Ya harus kita dari pemerintah pemerataan. Tapi pemerataan istilahnya semua orang udah dikasih jatah sehari itu sekian liter. Tapi kenyataannya di lapangan ditemui mungkin mbaknya juga sendiri menemukan seperti hanya motor Tiger apa Thunder yang tangkinya besar tetap tidak dibatasin. Nah, apalagi yang tangki besar dimanfaatkan untuk berdagang, dijual lagi jadi Pertamini itu kan ngendonnya pakai itu kalau siang-siang. Kalau malam kan bisa pakai jerigen. Kenapa kok harus malam-malam? Kalau ketahuan orang-orang bisa diviralkan, bahaya, nanti bisa dilaporkan ke atasan. Itu kalau dari mbaknya mempersulit bisnis yang apa bagian kalau bensinnya itu dibatasin? Apakah 2 liter itu kurang untuk aktivitas sehari dari motornya? Cukup sih Pak, tapi kalau buat orang tua saya kan pulaan di luar kota, lah itu ada pembatasan pembelian itu. Ya. Pakai mobil? Iya pakai mobil. Ya, tapi pembatasan ngisi itu Pertalitnya. iya, pertalit 200.000 sehari. Iya Pak. Terus juga kan ada cardnya kan, itu kalau ketinggalan itu juga susah. Ya harus Sekarang. pakai itu sekarang Iya. itu Bukan enggak? ya,
sekarang itu pakai diakalin, malah apa, dibikin stiker QR kodenya, ditempelin di beberapa, istilahnya ya QR kodenya selalu nempel di sesuatu yang ada di motor, jangan sampai lupa. Ada yang dibikin kartu, udah diantisipasi begitu. Sudah Pak, tapi kan orang tua sering lupa ya, Lupa. jadi ya. Keganggu. Lah itu Mbak, mungkin ada lagi selain itu, ada birokrasi apa yang dari kalian, yang dari pemerintah itu merumitkan? Halo, nggak ada. Kalau ini kemarin itu, kalau mungkin dari kalian, kalau tiap daerah itu ada perda-perda sendiri, perda dalam hal berjualan. Para pedagang kaki lima itu dibatasin akan KTP daerah kalau di Kudus. Kalau di Demak sekarang apa, daerah sama luar tetap gak boleh. Akhirnya alun-alunnya itu sepi dalam hal pedagang. Jadinya minat para orang-orang untuk aktivitas di alun-alun itu nggak ada. Beda sama di Kudus alun-alunnya masih rame dan bupatinya memfasilitasin, apalagi sekarang ada car free night untuk menambahkan apa, orang-orang untuk berjualan, untuk apa, orang-orang untuk menghabiskan uangnya di malam ya, yang malam-malamnya sampai banyak konser, acara-acara, terus apalagi acara tradisional yang namanya dandangan itu, tumpah ruah. Mungkin kalau dari musiman itu kan siklusnya tahunan. Dari pihak penjualnya itu mungkin kalau seharusnya jangan dibikin berdasarkan tahunan. Lah, ini dibikin seperti ini secara digital. Lebih baik digunakan dengan siklus yang pertama, siklus kuartalan. Nah, kuartalan dari dibagi 4 bulan. 4 bulan atau 3 bulan mungkin, 3 bulan udahlah. 3 bulan pertama itu kita bikin event. Kalau mungkin tahun depan eventnya itu event Ramadan Pixel, dari awal sebelum Ramadan, terus Idul Fitri 3 bulan. Lanjutnya apalagi event, kalau di toko online itu ada yang namanya double date, angka kembar. Lanjutnya hari payday. Terus acara apalagi itu harus disesuaikan. Mungkin dari tadi acara tradisional yang tahunan itu, dari dia itu untuk mengantisipasi seandainya besok bukan musimnya nih, kita harus berbisnis apalagi sih, strateginya apalagi harus dilakukan, antisipasi, perencanaan harus. Soalnya dari kita pun sendiri harus ada pemasukan untuk menjalani hidup. Tanpa ada rencana ya apa, bisnis itu tidak bisa berkembang. Mungkin dari Mas atau Mbaknya mungkin, atau yang punya bisnis mungkin sudah dipakai sistem kuartalan dalam hal apa, bisnisnya. Mungkin apa, dari bos yang bekerja mungkin ada 3 bulan itu eventnya itu selalu berubah-ubah. Ada promosi, besok kita promosi apa, terus selanjutnya lagi kita promosi apa. Lah itu tiap apa, jangan sampai apa, bosen hal apa, strategi seperti itu. Maksudnya yang setelah siklus kuartalan itu harus adanya kolaboratif. Tadi kan kalau tradisional terserah dari atasan saya bagaimana, saya tidak mau
bisa untuk memberi wewenang. Nah, kalau di rencana digital itu kolaboratif, melibatkan tim dari berbagai level untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya. Lebih kaya. Jadinya dalam hal berbagai tim kita jangan sampai menyepelekan ide pendapat-pendapatnya. Semua itu ada halnya itu kaya akan harta karun untuk mengembangkan usaha itu. Jadinya setiap kali dalam bisnis itu, kalau dalam operasional jangan lupa dikasih dengan kritik pelanggan yang membangun. Ada yang dulu kemarin itu penjual bakso itu kalau meninggalkan komentar yang membangun nanti akan mendapatkan bakso gratis. Nah, ada strategi seperti itu. Lanjutnya setelah kolaboratif itu kita akan fokus pada adaptabilitas. Adaptabilitas itu apa? Menerima bahwa perubahan pasti terjadi, ya kan? Dan siap untuk beradaptasi. Dari kalian juga itu setiap hal itu pasti ada perubahan. Nah, contoh halnya ini, kenapa kok kalian ambil bisnis digital? Pasti karena sekarang ini serba apa-apa itu sudah didigitalisasikan. Nah, walaupun digital, tetap juga kalian juga harus belajar untuk kolaboratif. Kolaboratif istilahnya jangan mengabaikan digital aja, tapi offline-nya tidak digunakan. Ya, setelah fokus dan adaptif itu kita harus responsif, memungkinkan perusahaan untuk cepat tanggap terhadap peluang atau ancaman baru. Dari Mas atau Mbaknya, contoh halnya kalau kalian itu orangnya responsif, itu mungkin kalau lewat di jalan menemukan batu menghalangi jalan, kalian akan melakukan apa? Menggeser batunya, turun terus menggeser batunya, atau nggak usah HP kan? Lah, dari hal tersebut itu pun juga bisa dianggap kalian itu orang yang responsif. Seperti halnya mungkin yang bekerja di kemarin itu bosnya benang raja menggunakan strategi itu pakai video CCTV itu dalam hal merekrut karyawan. Ada karyawan calon karyawannya itu interview, lanjutnya dikasihlah itu menjatuhkan tempat sampah yang berantakan. Terus nanti kalau dia lewat, dia akan bersikap bagaimana? Kalau seandainya dia itu responsif, mbaknya yang itu interview itu pasti akan melihat, oh itu agak kotor, turun bentar, rapikan keranjang sampah, lanjutnya dimasukkan lagi barang-barang yang tercecer, akhirnya barangnya itu jadi rapi. Mungkin pernah mendengar yang itu cari konten yang seperti itu, kontennya dari bosnya benang raja, mengetes karyawannya tentang responsifnya itu. Nah, kalau kalian lewat mengabaikan, ya masalah. Jangankan dari hal seperti itu, mungkin ada responsif membuang sampah. Kalau kalian ambil makan terus di kanan kiri tidak ada tempat sampah, nah, kalau seandainya kalian reaksinya itu langsung dibuang saja, ya berarti responsifnya tidak peka kan lingkungan. Kalau seandainya itu disakuin dulu lah, nanti kalau ada tempat sampah lagi dibuang, itu dinamakan tentang responsif. Nah,
Karena nanti kalau dibuang sembarangan, ancamannya eh, lingkungannya jadi kotor, jadi kumuh, jadi banjir dan lain-lain. Kita harus benar-benar respon, ya jangan cuma stuck di situ. Mungkin ya dari mas atau mbaknya yang kurang respon, bisa diperbaikin akan pekaan di sekitar-sekitarnya, diuji. Istilahnya hatinya dihidupkan. Tanpa dihidupkan, kita sendiri pun belum dinamakan tentang dengan melakukan merencanakan, ya. Selanjutnya ini quotes dari Gerd Westerman. Strategi di era digital bukan lagi peta jalan yang statis, melainkan sebuah kompas untuk menavigasi medan yang terus berubah. Ya, ini kita harus apa? Kalau berjalan itu kita juga perlu peta, tapi juga butuh arah supaya kita tidak kesasar. Lanjutnya, fondasi arah bisnis. Fondasi arah bisnis kita yang pertama itu menentukan visi dan misi yang kuat. Oke, visi, mengapa kita ada? Ya, pastinya visi adalah deklarasi ambisius tentang masa depan yang ingin diciptakan perusahaan. Ini adalah seperti halnya bintang utara yang memandu setiap keputusan. Visi yang baik harus inspiratif, jelas, dan berjangka panjang. Visi itu menjawab dunia akan menjadi seperti apa jika kita berhasil. Selanjutnya, misi. Apa yang kita lakukan? Misi itu menjelaskan bisnis inti perusahaan saat ini dan bagaimana cara mencapai visi itu. Misi yang baik harus spesifik, berorientasi pada tindakan dan selaras dengan visi. Misi itu menjawab bagaimana cara kita mencapai visi tersebut setiap harinya. Ya. Selanjutnya, contoh halnya ini perusahaan dari Google. Google itu visinya itu menyediakan akses informasi dunia dalam satu klik. Apakah Google sudah sesuai dengan visinya? Visinya tentang hal kalian dalam hal butuh Google tinggal klik. Sudah, Pak. Ya? Sudah. Tidak. Sudah. Sudah. Ah, Sudah. Oke, selanjutnya misi itu mengorganisir informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan berguna secara universal. Bagaimana itu menjelaskan bagaimana mereka mencapai visi tersebut. Ini visi misinya Google. Selanjutnya, Tokopedia. Tokopedia itu visinya membangun ekosistem super dimanapun bisa memulai dan menemukan apapun. Ini menggambarkan sebuah dunia ideal yang ingin mereka ciptakan. Visinya itu semuanya itu dalam satu genggaman itu bisa menemukan apapun. Produknya dalam hal fisik apa bisa ditemukan. Selanjutnya, misinya itu mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital. Semuanya dengan Tokopedia bisa jualan. Ya, dari mas atau mbaknya nanti diusahakan tidak gaptek akan hal jualan di e-commerce sepertinya di Tokopedia. Lihat Tokopedia sekarang itu perkembangannya bagaimana. Kita sudah tahu kalau Tokopedia bekerja sama dengan TikTok Shop akan hal live streamingnya, live jualannya. Kalau Shopee sudah ada Shopee Live dan lain-lain. Selanjutnya, Tesla. Tesla itu visinya itu menciptakan perusahaan mobil yang menarik di abad ke-21 dengan mendorong transisi dunia ke kendaraan listrik. Spesifikasinya pada industri dan perubahan yang ingin dibuat. Oke, selanjutnya misinya itu mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan. Misi yang lebih luas dari sekedar mobil, itu mencakup seluruh
ekosistem energi. Lah ini Unilever mungkin diboikot. Kalau Unilever itu menjadi pemimpin global dalam bisnis berkelanjutan. Misinya itu sebagai hal yang lumrah, yang istilahnya sustainable living complete, misi yang sangat ringkas, kuat dan berorientasi pada dampak. Kalau Indofood yang suka kalian Indomie, itu visinya menjadi perusahaan total food solution. Visi yang jelas mendefinisikan cakupan bisnis mereka secara luas. Misinya itu secara terus-menerus melakukan inovasi berfokus pada kebutuhan konsumen, consumer good, dan memastikan kualitas produk. Nah, seperti kalian suka Indominya pasti tidak apa? Kalau kalian masak itu tidak bohong akan hal rasanya, pasti bisa ketagihan. Nah, itu pengennya itu secara terus-menerus melakukan inovasi berfokus pada kebutuhan konsumen. Nah, misi yang praktis dan berorientasi pada operasional untuk mencapai visi. Oke, selanjutnya dari ide kita harus menjadi aksi, eksekusi dengan strategi dengan OKR. OKR itu apa? Dipopulerkan oleh Google. OKR itu objektif dan key result, adalah kerangka kerja untuk menyelaraskan tim dan individu pada tujuan bersama. Ini adalah jembatan antara visi, inspirasi, dan eksekusi aksi nyata sehari-hari. Simbolnya seperti jembatan. Objektif dan key result. Objektif itu apa? Objektif itu clue-nya kemana kita akan pergi. Kita ingin melakukan jualan seblak. Itu nanti objektifnya itu. Apalagi kita ingin pergi ke Semarang, apalagi dan lain-lain. Objektif itu apa? Sebuah tujuan kualitatif yang ambisius, inspiratif, dan menantang. Oke, objektif itu harus membuat tim merasa tertantang dan termotivasi. Contoh halnya menjadi platform e-commerce buku nomor 1 bagi mahasiswa di Jawa Tengah. Contoh halnya Gramedia. Gramedia itu menjadi apa? Kalau hal buku itu pengennya buku e-commerce nomor 1 di Jawa Tengah, ya semuanya kalau mencari buku di situ. Setelah objektif kita ke result, hasilnya setelah misi itu tadi. Setelah tadi misal tujuannya kita masih kita pengen jualan seblak, kuncinya kelet resultnya pengen semua anak-anak sekarang 100 sehari 5-10 anak membeli seblak. Nah itu ini contohnya. Kalau key result itu metriknya itu kuantitatif. Tadi kalau objektif kayak objek itu kualitatif. Kalau ini metriknya itu kuantitatif yang mengukur kemajuan menuju objektif. Harus spesifik, terukur, dan memiliki target angka yang jelas. Biasanya ada 2-5 key result per objektif. Contohnya, yang pertama mencapai 10.000 pengguna terdaftar di kalangan mahasiswa. Tadi ini menjadi platform e-commerce buku nomor 1 bagi mahasiswa. Terus nanti mencapai 10.000 pengguna. Kalau seandainya tidak ada 10.000 pengguna berarti gagal. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya memproses 1.000 transaksi buku dalam 1 kuartal. Kuartal tadi ingat kan? Kuartal itu musiman. Mungkin dalam 1 musim dari Ramadan pasti ada targetnya. Itu pengennya itu 1.000 ke proses bukunya. Kalau tidak 1.000 berarti di bawah target. Karena kenapa kok 1.000 itu udah diukur tentang kesehatan dari perusahaan. Kalau 1.000 itu berarti perusahaan itu bisa maju, bisa sehat, bisa menggaji karyawannya dan lain-lain. Selanjutnya OKR versus
KPI. OKR itu apa? OKR itu kalau indikasinya itu sebagai kompas. Kalau KPI itu peta. Kalau OKR itu fokus untuk mengubah keadaan dan mendorong inovasi. Ini adalah tujuan ambisius yang membawa kalian ke tempat baru. Jika semua OKR tercapai 100%, mungkin tujuannya kurang ambisius. Selanjutnya, KPI peta. Fokus untuk memantau kesehatan dan performa bisnis yang sudah berjalan. Ini adalah metrik yang harus dijaga agar tetap di jalur yang benar. KPI idealnya tercapai 100%. Kalau KPI itu ya ada target 100%. Kalau sudah 100% berarti sehat. Selanjutnya, contoh yang pertama, toko sembako Berkah Jaya. Toko sembako tradisional yang ingin menjangkau pelanggan di perumahan sekitar melalui WhatsApp dan layanan antar. Mungkin dari ini contoh kasusnya itu toko sembako. Ini jargonnya ini layanan antar dengan WhatsApp. Terus visinya, membuat visi menjadi solusi kebutuhan pokok utama yang paling terpercaya dan mudah dijangkau bagi setiap rumah di lingkungan sekitar. Ya pastinya ini visinya jangkau jangkauan sekitar, pengen diantar-antar lah. Yang jangan sampai jadi toko sembako yang stuck nunggu pelanggan. Kita harus menjemput pelanggan dari toko sembako itu. Misinya itu menyediakan produk sembako berkualitas dengan harga bersaing dan layanan pesan antar yang cepat dan ramah. Lanjutnya, untuk OKR-nya dari kuartal ini, secara objektifnya apa? Objektifnya itu membangun sistem pemesanan online via WhatsApp yang efisien dalam 3 bulan. Ini membangun sistem pemesanan online dalam 3 bulan. Lanjutnya, kunci keberhasilannya apa? Ini ada 2. Pengen sebutin 2. Menerima 100 pesanan melalui WA dalam sebulan. Udah ditarget sebulan 100 pesanan. Mungkin apa? Nanti perjalanannya bagaimana? Pokoknya kalau tidak 100 gagal dari apa? UKR-nya. Selanjutnya 100, setelah 100 itu nomor kedua mengurangi waktu pengantaran rata-rata menjadi di bawah 30 menit. Pokoknya kurang dari 30 menit itu semua pesanan itu berhasil. Istilahnya semua pelanggan jangan sampai kita mengecewakan dalam hal waktu pengantaran. Kalau lebih dari 30 menit ada yang dari perusahaan banyak konsekuensi, seperti halnya produknya jadi gratis, dapat kompensasi. Kalau dari Shopee terlambat dapat voucher diskon 10% dan seterusnya. Tadi setelah toko sembako, sekarang contoh kasusnya resto seblak Ciwi-Ciwi. Itu warung seblak populer di kalangan mahasiswa yang ingin meningkatkan, di mana seblak Ciwi-Ciwi itu itu warung seblak kalangan mahasiswa, inginnya itu meningkatkan penjualan dan brand awareness melalui media sosial. Oke, visinya itu menjadi destinasi seblak favorit nomor 1 bagi anak muda di kota Kudus. Artinya misinya itu menyajikan seblak dengan resep otentik, varian topping kekinian, dan pengalaman pemesanan yang menyenangkan melalui platform digital. Oke, selanjutnya OKR. OKR ini menggunakan objektifnya itu meningkatkan brand awareness dan engagement di Instagram pada kuartal ini. Nanti kuncinya apa kalau dia itu sukses? Yang pertama, mencapai 5.000 followers di Instagram. Selanjutnya, mendapatkan 50 user generate content UGC dari pelanggan setiap bulannya. Kalau 2 ini tidak tercapai berarti gagal OKR dari sebelah ini. Oke.
tadi sudah tak kasih dua contohnya. Sekarang kita menerapkan pada bisnis mas atau mbaknya. Ini nanti ini tak share ke grup. Nanti sambil mungkin teman-temannya yang free atau masih bisa mengerjakan, bisa segera dikerjakan. Nanti untuk linknya nanti tak kirimkan di grup untuk dikerjakan. Untuk yang ada kendala nanti bisa menyusul. Ini soalnya itu kalian untuk istilahnya kalian pasti sudah kepikiran untuk bisnis apa sih ya. Ini nanti jawab, ini ditulis di buku tulis atau kertas ya. Nanti nama bisnis digital kamu apa, nah visi bisnis kamu apa, objektif utama 3 sampai 6 bulan pertama itu apa, resultnya itu apa, yang pertama result keduanya apa. Nanti ditulis terus difoto, nanti dikirimkan pakai Google Form, nanti tak kirim. Mungkin untuk tugasnya yang ada yang ditanyakan ini untuk merancang bisnis. Halo, kalau enggak ya nanti tak akhirin. Mungkin ada yang ditanyakan tentang materi kali ini. Halo, yang bisa menjawab. Ya ada, Pak. Gak ada. Ini nanti paham kan? Ditulis, nanti tak share ini materinya ya. Nanti tak share, terus nanti QR barcode-nya nanti tak kirim. Nanti bisa dikumpulkan di link itu. Tulis, nanti ditulis, nanti difoto apa hasil karyamu. Ini rancangannya bagaimana, kalian bikin bisnis apa, visinya bagaimana dari bisnismu. Contohnya ini copy coding, cuci sepatu produk apa, cuci sepatu cepat itu jasa, copy coding itu barang. Visi bisnis kamu mungkin tujuan terbesarnya apa, misi itu jelaskan apa yang kamu lakukan setiap hari untuk mencapai visi. Terus objektifnya dalam kuartal pertama bagaimana, satu tujuannya itu pengen populer. Kunci suksesnya apa kalau itu berhasil, rincikan 1, 2. Oke. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, ya sudah, sambil menunggu akhir tadi bisa dikerjakan, nanti dikumpulkan, nanti saya share di grup. Kalau tidak ada, mungkin Pak Heri ucapkan terima kasih atas waktunya kalian hari ini. Nanti untuk absennya gampang, nanti tak absenkan. Nanti kalau ada yang belum terabsen kabarin ya Pak Heri, soalnya itu ini tadi tak cek ada updatean mahasiswa lagi ya. Kemarin ada apa di tengah masih ada penambahan mahasiswa, jadinya di tengah jalan nambah itu. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri perkuliahan Zoom kita kali ini. Untuk yang ketinggalan nanti bisa di YouTube. Kalau ada pertanyaan nanti juga tinggalkan di YouTube. Jangan lupa untuk tugas 2 kerjakan, sama tugas 3 ini nanti diselesaikan. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.